Shalom, saya Ola. Selamat datang di Kingdom Devotion ICA Indonesia. Tema kita pada pembacaan ini adalah pemuritan adalah perintah dan ide gagasan Tuhan untuk kita semua. Terambil pada Matius 28 ayat 18, 19, 20 yang bunyinya, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam suatu hubungan akan terjadi relasi yang baik karena melalui pendekatan. Suatu contoh yang telah diberikan kepada kita melalui karakter Kristus yang mempunyai ide gagasan inisiatif untuk mengadakan pendekatan kepada murid-muridnya. Secara manusiawi juga kita sering ragu untuk melangkah untuk penjangkauan pemuritan, tapi kita dikuatkan penegasan Yesus agar kita fokus dan tak bimbang mengambil langkah dengan tegas dan mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Inilah suatu jaminan dan klaim Tuhan Yesus sendiri yang mau terlibat dalam pelayanan kita. Jadi kita tidak sendirian untuk melangkah. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita telah diperlengkapi dan kita mau belajar. Suatu perintah amanat agung untuk semua murid-muridnya dan semua untuk kita juga pada saat ini. Di dalam pemuritan kita ada suatu komitmen dan kemauan dan tanggung jawab untuk menjalankan misi kerajaan sorga kepada semua bangsa-bangsa dan kepada semua orang, tidak memandang siapapun. Itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Injil diberitakan berpusat pada pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi sebagai kita mengajar, kita juga harus bertobat dulu. Dan kita harus berdamai dengan diri sendiri. Sehingga kita melayani tidak akan tersandung oleh kehidupan kita sendiri. Tujuan pemberitaan Injil ini adalah untuk memuridkan mereka yang akan mentaati semua perintah Kristus Yesus. Tapi di sini ditegaskan, tapi kuduskanlah dan sucikanlah hati dan pikiran kita, rela pikul salib. Ini meninggalkan semua kedagingan agar pada saat kita memuridkan tidak tersandung di dalamnya. Ini suatu awasan juga kepada kita bahwa kita harus mencontoh teladani Kristus dulu, terus kita mengikuti di dalamnya supaya kita tidak tersandung oleh keberadaan kita sendiri. Contoh keteladanan Tuhan Yesus adalah suatu patokan kita untuk melangkah dalam pemuritan. Dalam Yohanes 8 ayat 31 bunyinya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan di sini ada penegasan, maka katanya. Maka Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada orang-orang yang percaya, dan pada saat ini bukan cuma satu bangsa Yahudi, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan ini penegasan yang baik buat kita dalam kita melangkah. Saudara dalam Tuhan, orang percaya harus meninggalkan sistem dunia yang jahat ini, suatu yang akan memisahkan kita dari kebejatan. Di era digitalisasi kita harus berawas-awas dan mewaspadai dampak tayangan dan propaganda yang akan mengoyahkan dan akan bersifat mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Haleluya. Di sini kita boleh melihat, kita mengaktifkan kerohanian kita agar kita tidak tersandung oleh berbagai hal-hal yang negatif yang akan mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk
kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Biar kiranya sebagaimana perintah-Mu kepada kami, pergi dan ajarkanlah semua kepada bangsa dan kepada semua orang juga pada saat ini, untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, bahwa kalau Engkau akan menurut perintahku, apapun yang Engkau akan minta, Engkau akan kabulkan dan akan menyertai kami sampai akhir zaman. Tuhan Yesus, pada saat ini kami melihat banyak hal yang akan meragukan keimanan kami, tapi kami sungguh bersyukur akan jaminan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna yang akan menyertai kami. Jagakan iman kami senantiasa berfokus kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan.